Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di kuliah online pemrograman berorientasi objek. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai generik. Konsep generik di Java ini supaya lebih jelasnya, supaya kalian nanti ada gambaran ya. Kita lihat contoh. Misalnya ini ada kelas ArrayList ya. Nanti biasanya kalian akan menemui kode ArrayList itu ada notasi seperti ini ya. Jadi ada kurung buka yang lancip ya, kemudian nama atau ini sebuah tipe data, kemudian ada kurung tutupnya ya. Jadi ini sebuah kelas diikuti dengan suatu tipe data ini. Jadi generik itu konsep sederhananya adalah parameter ya, tipe dari atau tipe data dari suatu parameter. Jadi misalnya nanti kita punya tipe data semisal integer, string, kemudian float, double dan sebagainya, atau bisa juga berupa user define ya, tipe yang didefinisikan oleh user, tipe data yang dibuat oleh user, misalnya suatu kelas. Nah, nanti tipe data atau kelas yang dibuat oleh user tadi akan menjadi parameter ya dari suatu metode, kelas atau interface. Nanti dengan adanya generik nanti memungkinkan suatu kelas itu bisa ini ya, work with different data type. Dia bisa digunakan dengan berbagai tipe data yang berbeda. Nah, mengapa kita menggunakan generik? Di sini ada penjelasannya. Superclass dari semua kelas dan objek bisa ini ya disebut sebagai objek. Kemudian, nah ini nanti ada lag atau kekurangan ya dari dalam hal tipe safety ya. Jadi tipe safety seperti apa? Nah, generik itu untuk mengatasi hal tersebut. Nanti akan saya tunjukkan lewat contoh supaya lebih gampang dipahami. Kita langsung ke contoh source code saja ya, nanti bagaimana penerapan generik ini. Contoh kode sudah saya upload di GitHub saya di artista/oop_java_generic. Ini adalah project yang di-create menggunakan Eclipse ya. Nanti kalian bisa import ke IDE yang lain. IDE semisal NetBeans dan IntelliJ IDEA itu bisa melakukan import dari Eclipse. Nanti ada di folder src oop java generic ya, ini. Nanti ada beberapa file ya. Baik, ini adalah source code yang saya ambil dari situs ini jig4jigs.org/generic in Java ya. Nanti kita akan membuat sebuah generic class ya. Tipe atau konsep generic ini ada atau dikenal juga dalam bahasa C++. Nah, contohnya seperti ini, kita akan membuat kelas yang bernama test ya, kemudian kita menambahkan diamond ya, ini ada notasi diamond, kemudian ditambah huruf T ya. T ini adalah sebuah objek ya, kemudian tipenya adalah T. Kita pindah ke Eclipse ya, ini ya, public class test, kemudian ada T di situ, objek variabelnya obj, tipenya T. Kemudian kita buat konstruktor test, ada parameternya T obj. Ini nanti di set ya, isi dari obj nanti atau maksud saya isi dari variabel obj.
akan dimasukkan ke sini ya. Jadi obj variabel ini yang tipenya T akan diisi sesuai dengan nilai yang masuk di parameter. Kemudian kita punya metode getObject. Nanti objek yang dimasukkan akan diambil ya, kemudian di print gitu. Kemudian di sini saya memiliki main method. Nah, misalnya saya mau memasukkan ada tipe data integer dan string ya. Jadi kelas test ini nanti punya parameter, kurang lebih pengertian sederhananya seperti itu. Parameter OBJ tadi saya akan menggunakan yang pertama tipe data integer ya. Tipe data integer saya akan masukkan ke dalam kelas test tadi. Nah, caranya test ya, kemudian di sini parameter type-nya tadi yang pakai notasi diamond akan saya isi dengan integer ya. Kemudian saya bikin variabel iobj atau integer object. Nanti saya bikin instan atau objek baru dari kelas test, new test integer ya. Jadi kelas test akan dimasukkan variabel atau parameter integer ya. Integer nilainya 15. Kemudian objek yang dimasukkan ke kelas test tadi akan saya print ya di sini bawahnya itu. Kemudian yang kedua, saya menggunakan tipe data string. Ini kelasnya sama test, tapi di notasi diamond tidak menggunakan integer tapi menggunakan string. Kemudian variabelnya sobj ya. Kemudian new test masuk adalah string. Nah, data yang dimasukkan sebagai parameter juga adalah string, misalnya informatika UNS. Kemudian objek yang sudah dimasukkan tadi di sobj akan kita ambil ya, kita print begitu ya. Supaya lebih jelas kita akan menjalankan kelas ini ya. Misalnya ini saya klik kanan, run as sebagai Java application. Ini ada error karena kelas lain itu ada yang memang sengaja error ya, karena ini nanti ada saya menunjukkan contoh kode. Ini di proceed saja. Nah, ini outputnya seperti ini. Yang pertama tadi ya, yang tipe data integer 15. Yang kedua adalah tipe data string ya, keluarnya informatika UNS. Ya, ini kalau kita lihat di outputnya seolah-olah hanya print tipe data saja, tapi sebenarnya penggunaan generik nanti ya tidak seperti itu ya. Nanti kalau nanti akan saya tunjukkan untuk apa sebenarnya generik ini di contoh kode yang lain ya, berikutnya. Baik, akan kita lanjutkan di contoh kode yang kedua. Saya punya test2.java. Nah, ini kalau test2.java kita bisa menggunakan multiple type ya, multiple type parameter. Jadi tipe parameter yang atau parameter dari kelas tadi ada dua ya. Di sini ada T dan U contohnya. Nanti ada objek 1 dan objek 2. Objek 1 tipenya T, objek 2 tipenya U. Kemudian sama seperti tadi kita membuat konstruktor. Kemudian test 2 kita tambahkan parameter. Parameternya ada dua ya, objek 1, objek 2. Kemudian ini ada set nilai. Kemudian yang ketiga ini ya, ada metode print. Metode print ini akan ngeprint objek ya, dari objek 1, objek 2 tadi tipe T dan tipe U. Kemudian di sini ada metode main metode untuk melakukan tes ya, akan melakukan tes, maksudnya ya ini ya, mencoba kode gitu.
Nah, T dan U tadi objek T dan objek dengan tipe T dan tipe U. Nah, di sini kita ganti di main method test 2 kita menggunakan tipe data string dan integer ya. Ini sama seperti tes yang pertama tadi tapi kita gabung. Ini obj new test 2 masih string, integer. Kemudian informatika yang pertama ya, parameter pertama, kemudian yang parameter yang kedua integer kita masukkan 15. Kemudian objeknya kita print. Ini bisa kita run. Kalau ada error langsung proceed aja. Ya, hasilnya sama ini seperti contoh sebelumnya karena memang ini digabung saja untuk contoh ini, tapi kita menggunakan multiple type parameter. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini adalah contoh generic method. Ada method generic display. Ya, ini tipe kita menggunakan static method, jadi tidak perlu membuat instan dari objeknya dulu. Kemudian di sini notasi daemon ada T ya, jadi nanti objeknya tipenya objeknya adalah T. Kemudian di sini generic display ada satu parameter ya. Ini elemen tipenya T tadi, jadi T di sini menentukan atau maksudnya adalah tipe objek ya. Tadi isi dari generic display akan menampilkan parameter yang dimasukkan ya, jadi kita bisa menggunakan tidak terpaku satu parameter. Kalau misalnya metode biasa ya itu pasti di parameternya langsung diisi, misalnya mintanya integer ya, integer spasi kemudian nama variabelnya apa, atau seperti ini tipenya adalah array string kemudian ini variabelnya. Tapi kalau nanti menggunakan generic nah kita tidak dibatasi seperti main method ini yang hanya bisa dimasukkan parameter bertipe data array of string ya di sini. Ya, contohnya seperti ini di main ini generic display bisa kita isi macam-macam ya. Ini 11 adalah integer, kemudian informatika UNS adalah string, kemudian 1.0 ini double ya. Nah, jadi kegunaan generic seperti itu ya. Contohnya ini kalau di method, jadi satu method bisa diisi parameter dengan berbagai macam tipe. Oke, kita running contohnya seperti ini. Error proceed saja. Ya ini ya semuanya keluar ya, 11 informatika UNS 1.0. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Ini adalah tes 4. Kelas tes 4 kita akan membandingkan ya. Yang dibandingkan apa nanti? Oke, nanti kita lihat tes 4 ya, seperti biasa tipe T di sini masuk sebagai generic obj dengan tipe T, bikin konstruktor, kemudian get object. Ini hampir sama seperti contoh kode yang pertama. Baik, kita perhatikan di sini di dalam method main ya. Kita bisa tadi ya memasukkan parameter dengan tipe data yang berbeda. Ini tes 4 yang pertama integer, kemudian yang kedua tes 4 yang dimasukkan adalah string. Ini di print nanti pasti keluarnya 15 dan informatika UNS. Nah, karena nanti yang dimasukkan itu yang satu integer, yang satu string ya. Ini ada IOBJ dan SOBJ. Nanti kalau kita assign ya, ini di
apa ya istilahnya ini, parameter assignment ya kalau tidak salah. Ini nanti akan menghasilkan error ya, karena ini sama-sama objek dari atau instan dari tes 4, tapi karena generik atau apa ya tipe parameternya berbeda, ini nanti tidak sama ya, ini error, ini tidak bisa di assign karena yang satu integer, yang satu string. Bisa kita cek di sini yang muncul type mismatch ya, tidak, ini cannot convert from test 4 string to test 4 integer. Jadi ini harus sama-sama integer atau sama-sama string supaya IOBJ sama dengan SOBJ. Jadi kelasnya sama tapi tipe parameternya berbeda, hasilnya juga ini tidak bisa disamakan begitu. Kita lanjutkan di contoh berikutnya. Kita akan melihat, nah ini saya akan menunjukkan kegunaan dari generik tadi. Sebenarnya untuk apa sih generik itu ya, kita lihat di contoh berikutnya. Ini ada kelas tes 5, saya punya metode 1 ya, metode 2 saya juga buat tapi tidak saya gunakan dulu ya. Di sini ada dari sumber ya, dari website Geek4Geeks tadi, ada advantage of generic. Jadi keuntungan dari generic untuk type safety ya. Jadi kalau kita menggunakan generic, kita bisa memanfaatkan fitur type safety ini. Jadi kita punya kode yang ini ya, misalnya di kode itu ada error ya, kadang error itu tidak terlihat kecuali setelah kita running ya. Jadi seperti ini contoh kode di metode 1 ini, di sini ya tidak ada yang ditandai merah ya di situ. Ini hanya warning ya, warning, jadi tidak ada yang bergaris bawah merah. Jadi kode ini tidak kelihatan error kalau ketika kita coding di IDE. Tapi kalau kita run, coba kita running, ini proses saja. Nah, ada kelas case exception di baris 20, kita cek lah di situ. Jadi kode ini error ketika dijalankan ya. Jadi runtime ya, errornya hanya bisa diketahui setelah ketika runtime. Kita cek atau kita periksa ya kodenya. Di sini adalah ada suatu array list, kemudian di array list itu kita masukkan data ya. Jadi di sini yang pertama isi array listnya adalah string Sahin, kemudian yang kedua ada string Rahul. Ini kenapa seperti ini ya, ini sumbernya yang bikin orang India ya, jadi ada Rahul ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga kita memasukkan integer ya. Ini boleh diperbolehkan. Jadi kalau array list itu tipe datanya bisa campuran ya. Jadi di dalam satu array itu ada string, ada integer ya. Yang bikin error coba kita lihat. Kita mau mengambil data dari array list ya. Yang pertama string S1 adalah array list yang posisi 0 atau elemen yang pertama. Kemudian S2 ini AL get indeksnya 1 ya, ini string yang kedua atau elemen yang kedua ya. Jadi S1 nanti hasilnya Sahin, S2 hasilnya Rahul ya. Sedangkan yang ini yang bikin error ya, kita menggunakan string S3 AL get indeks 2. Nah, penyebab errornya di sini, yang diminta itu string tapi datanya yang ada adalah integer ya. Nah, ini bikin error. Nah, kalau ada error yang hanya bisa diketahui setelah ini ya, runtime, ini ya, ada kekurangannya. Jadi kita cek seperti ini kayaknya baik-baik saja gitu ya, tapi ketika kita jalankan error, kemudian kita harus memperbaiki dari awal seperti itu. Ya, akan sangat berguna atau apa ya, akan sangat membantu ya
kalau error itu bisa dideteksi sedini mungkin. Jadi ketika kita masih belum melakukan running, masih coding kayak gini, kemudian ya, yang error ini langsung ditandai begitu. Nah, untuk metode 1 ini saya tidak bisa ya. Nah, nanti kita modifikasi metodenya menggunakan generic ya. Contohnya ya ini di metode 2. Nah, jadi genericnya di mana? Di sini ya, ArrayList itu kita masukkan tipe parameter ya. Tipe ArrayList-nya yang di sini adalah string ya, yang masuk di diamond notation. Ya, dengan mengimplementasikan generic di implementasi generic di ArrayList ini ya, tipe string, nanti kita membatasi. Jadi tipe data atau isian dari ArrayList itu hanya bisa string ya. Jadi kalau ada integer di sini nanti dia tidak bisa ya. Nah, implementasinya seperti ini. Kemudian ini ya kita masukkan tadi kayak tadi. Yang pertama dan kedua itu benar ya, ini adalah string. Kemudian yang ketiga lah ini kalau kita masukkan integer, data berupa integer langsung ditandai merah. Kita cek. Nah, ini method add not applicable for argument int, karena dengan menggunakan generic ini otomatis ini ya langsung dibatasi, yang bisa masuk hanya string. Nah, ini bedanya dengan yang tadi. Ini ketika kita masih coding langsung dikasih tahu ya ini error gitu. Ya, ini akan sangat membantu. Itu tadi manfaat penggunaan generic. Oke, kemudian yang terakhir saya ada latihan ya. Di sini saya punya kode seperti ini, ada kelas kandang, ini ada tipe parameternya juga E. Kemudian tipe E ini variabel hewan ya. Ini nanti saya punya dua metode, set hewan dan get hewan. Kemudian ada beberapa kelas hewan, kelas kucing, kelas anjing ya. Kemudian ada main method untuk mencoba kodenya. Ini ada beberapa baris kode ya. Ini misalnya kandang, kemudian diisi tipe parameter hewan kandang 1 new kandang, ini ditandai error. Kemudian nomor 2 kandang kucing, kandang 2 new kandang, tapi di sini hewan gitu ya. Yang ketiga ini ada penggunaan wildcard ya, pakai tanda tanya. Kemudian nomor selanjutnya 4 itu, dan nomor 5 ya. Ini tolong nanti dicoba kemudian dicari tahu ya, ini ya yang ditandai merah itu error ya. Ini penyebab errornya itu sebenarnya kenapa gitu. Ini nanti akan saya tanyakan nanti ya jam 7:30 untuk kelas B hari ini ya. Untuk kelas yang lain nanti kita sesuaikan waktunya gitu ya. Untuk kali ini, video kali ini sampai sini dulu, kita membahas mengenai generic tadi. Kemudian collection ya, kita masih punya set, map, kemudian ArrayList dan sebagainya ya. Insya Allah kita akan susulkan materinya. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa ya, nanti akan saya tanyakan mengenai ini latihan ini.